Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Belum lama ini ada polemik pelarangan misa penghiburan atau misa arwah di sebuah rumah warga di kawasan Cipayung, Kota Depok. Kasus ini akhirnya selesai setelah dimediasi oleh pihak kepolisian, TNI, dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB. Keluarga mendiang sepakat mengalah dan memindahkan rangkaian ibadah ke rumah duka. Di permukaan ini dianggap sebagai contoh sukses dari dialog antar warga. Konflik berhasil diredam dengan cepat, tidak ada kekerasan fisik dan semua pihak berjabat tangan. Namun jika kita kaji lebih dalam, penyelesaian damai ini sebenarnya sedang menyingkap sebuah realitas yang sangat mengkhawatirkan. Wajah toleransi kita saat ini sangatlah rapuh karena ia hanya bersandar pada apa yang disebut sebagai jebakan kerukunan simbolik. Apa itu kerukunan simbolik? Ini adalah kondisi di mana sebuah masyarakat terlihat hidup berdampingan secara harmonis, tetapi perdamaian itu tidak tumbuh secara alami dari hati warga di akar rumput. Dalam kasus di Depok, narasi yang dibangun untuk menutupi pelarangan itu adalah adanya miskomunikasi. Kehadiran polisi dan aparat memang patut kita apresiasi karena berhasil mencegah konflik menjadi anarkis. Tetapi kita wajib bertanya, apakah ini benar-benar wujud toleransi atau sekedar peredaman konflik sementara? Faktanya, keluarga yang sedang berduka itu memilih pindah bukan karena kebesaran hati yang lahir dari rasa saling menghargai antar tetangga. Mereka pindah karena ada rasa trauma psikologis yang sangat mendalam. 12 tahun yang lalu di lingkungan yang sama, keluarga ini pernah menggelar ibadah syukuran saat baru menempati rumah tersebut. Saat pendeta sedang berkhutbah, tiba-tiba sekelompok massa datang menggeruduk. Mereka melempar barang-barang, menghancurkan perabotan, bahkan tega menginjak makanan yang sudah disiapkan untuk tamu ibadah. Apalagi menurut penuturan keluarga ada pihak yang menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menjamin keamanan apabila massa kembali datang membuat keributan di lokasi. Sebuah insting untuk bertahan hidup di tengah kepungan prasangka akhirnya memaksa mereka mengalah. Kerepuhan dari harmoni semacam ini terjadi karena masyarakat kita sedang berada dalam posisi dirukunkan, bukan rukun atas keinginan sendiri. Akibatnya kita perlahan kehilangan mekanisme penyelesaian masalah secara kultural dan organik. Ketika ada sedikit saja gesekan atau perbedaan identitas antar warga, insting pertamanya bukan lagi saling bertabayun dan berdialog. Insting kita langsung memanggil kehadiran aparat keamanan untuk menjadi pendengar. Pembiaran terhadap hilangnya dialog kultural ini perlahan menciptakan bom waktu di tengah masyarakat. Harmoni yang sepenuhnya bergantung pada pihak ketiga sangatlah rentan. Bagaimana jika suatu hari nanti aparat atau mediator terlambat datang ke lokasi? Gesekan kecil akibat prasangka bisa dengan sangat cepat meledak menjadi kekerasan terbuka karena masyarakatnya sudah tidak memiliki imunitas sosial untuk meredam kebencian secara mandiri. Lagi pula penyelesaian instan lewat mediasi ini juga seringkali berakhir dengan kompromi yang tidak seimbang. Pihak yang jumlahnya lebih sedikit selalu diminta untuk mengalah demi alasan klasik bernama ketertiban umum. Tanpa kita sadari, pola semacam ini justru menyuburkan dan memvalidasi arogansi kelompok tertentu. Mereka merasa memiliki otoritas dan keistimewaan sosial untuk mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh beribadah di lingkungan mereka. Sahabat Matan TV, tragedi pelarangan ibadah yang berujung pada mediasi ini adalah cermin retak dari kehidupan sosial kita. Kehadiran negara memang efektif memadamkan api di permukaan, tetapi ia gagal menyentuh akar intoleransi yang menjalar di bawah tanah. Toleransi yang sejati tidak pernah diukur dari seberapa sigap polisi atau FKUB mendamaikan warga yang bertikai. Toleransi diukur dari seberapa aman seseorang warga negara untuk beribadah tanpa harus ketakutan didatangi massa atau diintimidasi oleh tetangganya. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada masyarakat, bangsa, dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.